Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, ini adalah bagian ketiga dari seri video Tazkiyatun Nafs, yaitu cara membersihkan hati, membersihkan jiwa kita untuk taat kepada Allah dan mendapatkan ampunan, mendapatkan ridhonya di dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga ini akan membahas mengenai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan kedamaian. Di dalam Al-Quran dikatakan, Ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Kita telah melawan dan mengendalikan nafsu amarah. Kemudian kita telah memperteguh, menguatkan nafsu lawamah. Dan yang terakhir, kita berada di dalam nafsu jiwa yang tenang. Jiwa yang penuh dengan asma dan sifat-sifat Allah. Ini adalah satu kondisi kejiwaan yang sangat damai, yang sangat harmoni, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan keyakinan akan rahmat Allah di dalam diri kita. Nafs yang tenang karena berada di dalam ma'rifatullah. Nafs yang damai karena senantiasa bersama dengan asma dan sifat-sifat Allah. Nafs yang selalu dalam kebahagiaan karena ridho pada ketentuan Allah, ridho pada takdir Allah. Jadi, nafs mutmainnah adalah nafs yang senantiasa bersama di dalam kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, harmoni, karena hatinya selalu terpaut, hatinya selalu terkoneksi, terhubung dengan nur ilahi, terhubung dengan sifat-sifat dan asma Allah, sehingga kedamaian, ketenangan itu ada di dalam hati, di dalam jiwa kita. Hati yang tenang adalah hati yang selalu berzikir kepada Allah. Hati yang mengenal Allah. Hati yang selalu bersama dengan asma dan sifat-sifat Allah. Sehingga dalam hati kita hanya ada cahaya, nur ilahi yang senantiasa membimbing hati kita, membimbing pikiran kita, membimbing ucapan kita, membimbing segala perilaku dan perbuatan kita. Nafs mutmainnah tidak mudah digoyangkan atau dipengaruhi oleh gejolak kehidupan dunia yang ada di sekitar kita. Nafs mutmainnah itu bersifat istiqomah, memegang teguh keyakinan yang ada di dalam hati kita. Jadi segala riak-riak dalam kehidupan, segala masalah yang ada dalam hidup kita, tidak akan membuat hati kita goyah, tidak akan membuat keyakinan kita goyang, karena kita telah berpegang teguh pada tali Allah. Kita berpegang teguh pada asma dan sifat-sifat Allah. Segala ucapan, segala tindakan kita merefleksikan sifat-sifat kemuliaan dan keagungan Allah. Nafs mutmainnah senantiasa berada di dalam cahaya ilahi. Sifat-sifat kita selalu memancarkan sifat-sifat yang terpuji, memancarkan sifat-sifat kebaikan, memancarkan sifat-sifat kemuliaan. Hati kita tidak mudah dipengaruhi, diombang-ambingkan oleh berbagai masalah, karena pikiran kita hanya selalu tertuju kepada Allah. Segala yang kita lakukan semuanya dilakukan dengan ikhlas, karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang di sekitar kita, tapi betul-betul dilakukan dengan ikhlas karena Allah, karena cahaya ilahi telah memenuhi hati kita, telah memenuhi pikiran kita, sehingga segala yang dilakukan benar-benar bersumber dari keyakinan, bersumber dari ketulusan, dan keikhlasan kepada Allah. Inilah yang perlu kita capai, yaitu nafs mutmainnah. Hati yang tenang, jiwa yang tenang, dimanapun kita berada.
Kita menghadirkan nafs mutmainnah ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas hidup kita. Kita akan melakukannya dengan penuh ketenangan, penuh kebaikan, penuh manfaat, karena Allah selalu membimbing kita, Allah selalu mengawasi kita. Dengan hati, dengan jiwa yang tenang, akan menciptakan satu kedamaian. Kita akan menjadi lebih sehat, kita akan menjadi lebih kaya, kita akan menjadi lebih berprestasi. Hati yang tenang merupakan penarik kebaikan yang sangat utama, penarik rezeki yang sangat utama, penarik kebaikan-kebaikan dan kemuliaan ke dalam hidup kita. Oleh karena itu, nafs mutmainnah ini dibutuhkan dimanapun kita berada. Lebih-lebih nanti pada saat akhir hidup kita, kita sangat mengharapkan hadirnya nafs mutmainnah ketika kita akan menghadap Allah. Karena disitulah segala godaan yang paling besar akan hadir di dalam diri kita. Sehingga nafs mutmainnah ini hanya tertuju kepada Allah. Tenang, merasa nyaman, merasa damai, merasa bahagia. Karena hati kita hanya terpaut dengan nur dan sifat-sifat Allah. Inilah yang kita harapkan dari seluruh amal-amal ibadah kita, dari seluruh zikir-zikir kita, supaya hati kita menjadi tenang, supaya hati kita selalu bersama dengan asma dan sifat-sifat Allah. Hati kita damai, hati kita diterangi oleh cahaya ilahi. Saudara sekalian, tentu suatu anugerah yang sangat besar jika seluruh diri kita ini sudah dikendalikan oleh nafs mutmainnah. Mata kita yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Telinga kita digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Mulut kita digunakan untuk membicarakan hal-hal yang baik. Kepala kita, otak kita, pikiran kita digunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik. Tangan kita digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kaki kita digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Semuanya di dalam kebaikan. Semuanya berada dalam bimbingan dan rahmat Allah. Dengan cahaya keilahian di dalam hati kita. Sehingga hati yang tenang ini akan memancar ke seluruh tubuh kita, ke seluruh sel-sel kita, ke seluruh bagian diri kita. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi sumber kebaikan. Kita akan menjadi sumber manfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain, maupun semesta di sekitar kita. Saudara sekalian, cara untuk menjaga nafs mutmainnah di dalam hati kita, dalam jiwa kita, tentu saja adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga hati kita akan tenang. Dan kita menjauhkan diri kita dari segala keburukan, dari segala kejahatan, melakukan dosa. Karena dengan dosa-dosa yang mengotori hati kita akan membuat hati kita menjadi gelisah, akan membuat hati kita tidak tenang. Oleh karena itu, jika kita ingin menjaga nafs mutmainnah dalam hati kita, kita harus senantiasa berzikir, kita senantiasa bertobat kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, maka hati kita akan berisi dengan amal-amal, berisi dengan cahaya ilahi. Saudara sekalian, semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas jiwa kita untuk mencapai tingkatan nafs mutmainnah. Mulai saat ini hingga di akhir hayat kita, kita senantiasa berada di dalam ketenangan, kedamaian, karena kita selalu bersama dengan sifat-sifat Allah, bersama dengan asma Allah, bersama dengan cahaya keilahian dalam diri kita. Sehingga hati kita, sifat kita, pikiran kita, sikap kita, dan perbuatan kita senantiasa berada di dalam kebaikan dan tindakan-tindakan atau sikap yang terpuji. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.